Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak minta maaf karena nggak bisa on cam karena takut nanti pas jelasin tiba-tiba down sinyalnya. Jadi malam ini kita akan melanjutkan dari penjelasan dari CI4 yang kemarin, karena kemarin baru sampai tahap persiapan dan instalasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan CI4 ini. Kemarin gimana? Masih ada kendala nggak untuk instalasinya? Sampai instalasi CI4-nya. Sudah bisa semua? Halo? Bisa Kak, sudah di-download. Sudah bisa ya, nggak ada kendala ya? Ya, Karena selanjutnya kita akan pakai terus CI4-nya. Jadi kalau masih yang ada kendala dalam instalasinya, mungkin bisa hubungi mentornya masing-masing ya, ditanya kendalanya gimana dan solusinya gimana, supaya nanti kalian nggak ketinggalan. Oke, langsung aja untuk penjelasan yang pertama. Share screen-nya sudah masuk? Sudah, Kak. Sudah Kak. Oke, untuk yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai struktur folder dan environment dari CI4-nya itu sendiri. Oke, untuk pertama, kalau kalian sudah install aplikasi CI4-nya, kalian taruh di htdocs kan, di exam, di htdocs. Kemudian kalian buka CI4-nya, dan kalian git base di sana. Nah, setelah kalian git base, kalian bisa php spark serve supaya untuk menjalankan server dari CI4-nya. Jadi, kalau sudah begini, servernya sudah jalan dan URL yang digunakan adalah ini, http://localhost.2/8080. Jadi kalau misalkan kalian buka di browser, dia akan muncul seperti ini. Dan kalau sudah muncul seperti ini, tandanya CI4-nya sudah bisa untuk digunakan. Sudah bisa semua? Ada masalah sampai sini? Oke, kalau nggak ada lanjut aja. Kemudian kita buka. Ya, sebelumnya kita nyalakan aja ya untuk examnya. Lanjut kita buka CI4 kita melalui aplikasi kode editor Visual Studio Code. Nah, kakak akan menjelaskan mengenai struktur folder dan environment yang ada pada CI4-nya. Di sini tertera banyak ya, ada app, ada public, test, vendor, writable, dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak semua dari keseluruhan ini nantinya dalam kita mengikuti project yang ada di WPU, kita nggak bakal mengubah atau mengotak-atik keseluruhan file ini. Jadi kita akan mengotak-atik beberapa filenya saja. Yang pertama, untuk di app sendiri. Di app ini merupakan folder inti dari CI4-nya. Nah, di sini tuh isinya ada macam-macam, ada banyak banget, ada config, controller, database, filter, helper, dan lain-lain. Dan semuanya ini nggak semuanya bakal kita otak-atik, karena yang kemungkinan bakal kita modifikasi atau kita otak-atik adalah bagian MVC-nya, yaitu bagian model, view, dan controller itu sendiri. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk kita masuk ke bagian controller. Nah, di controller ini kita file controller ini kita gunakan untuk menyimpan bagian-bagian controller pada project kita nanti. Jadi ini digunakan untuk sebagai controllernya. Terus untuk selanjutnya ada bagian model. Setelah controller tadi ada model. Nah, ini juga akan kita modifikasi. Dalam modifikasinya, model itu digunakan untuk database kita nanti. Jadi kalau misalkan kita sudah ada database-nya nanti, kita simpan di sini. Karena nanti kita dapat mengelola tabel-tabel yang ada di database kita dalam file model ini. Itu. Selanjutnya ada bagian view. View ini segala tampilannya akan disimpan di sini, di bagian view. Sampai sini masih ada yang bingung? Enggak ya? Oke, lanjut lagi. Setelah kita mengenal MVC tadi, di sini juga ada yang namanya config. Config ini isinya banyak banget ya, bisa kalian lihat sendiri, dan ini enggak semuanya kita ubah juga. Cuma beberapa saja yang akan kita ubah. Misalkan kayak yang akan kita ubah tuh di bagian app. Habis bagian app tuh ada selanjutnya ada database. Kemungkinan itu yang sama bagian roots. Ini yang bakal kita modifikasi nanti. Jadi kalau dalam app itu yang diubah juga nggak keseluruhannya. Karena biasanya nanti app itu yang diubah di bagian base URL-nya, di base URL kita. Yang ini yang localhost 8080. Tapi di config ini juga, di bagian app ini juga base URL-nya, nanti kita juga bisa mengubah nama dalam folder yang namanya, folder atau file yang namanya env. Nanti kita bahas di akhir untuk env-nya. Terus selanjutnya setelah app ada bagian database. Nah, bagian database ini juga sebanyak ini juga nggak kita modifikasi semua karena template-templatenya sudah disediakan dari sana. Jadi yang kita modifikasi ini untuk menetapkan konfigurasi dari database kita. Nah, konfigurasinya itu apa aja? Misalkan kayak nama database-nya, username database-nya, password-nya gitu. Kemungkinan itu aja yang bakal diubah-ubah. Nah, yang database-nya ini juga tadi yang konfigurasi nama database, nama host, username sama password-nya juga kita bisa kelola di bagian env nanti. Selanjutnya ada routes. Nah, di bagian routes ini fungsinya untuk ngatur jalur pengaksesan dari aplikasi atau website yang kita buat nanti. Jadi apapun yang diakses sama usernya, jalurnya ditentuin dari bagian routes ini. Gitu, jalur pengaksesan website kita. Nah, selanjutnya setelah bagian app tadi ada juga nih bagian public. Nah, kalau di bagian public ini fungsinya untuk menyimpan aset-aset kita seperti gambar dan lain-lain. Di public ini juga ada yang namanya favicon. Favicon ini untuk sebagai icon website kita di sebelah tab pada browser nanti. Terus kemudian ada file penting index.php. Nah, di file ini istilahnya itu sebagai file bootstrap dari CI4-nya. Nah, file bootstrap dari PHP-nya. Jadi di bagian ini kita jangan sampai mengubah-ubah, mengedit-edit atau bahkan menghapus file ini.
karena ini sangat penting. Terus selanjutnya ada yang namanya file env. Nah, env ini fungsinya sebagai file template. Dia itu untuk konfigurasi environment atau lingkungan pengembangan dari aplikasi yang kita bikin. Nah, ini isinya kan dia masih di tanda pagar semua, atau istilahnya dikomentari. Jadi dia nggak bakalan terlihat. Dan juga supaya bisa dipakai, file env ini harus kita ubah dulu. Kita ubah dulu menjadi file system. Cara mengubahnya, kita copy dulu bagian env-nya, lalu kita paste. Nah, dia bakal jadi env copy. Nah, yang env copy ini kita rename. Kita rename menjadi depannya ditambahin titik atau .env. Nah, setelah diubah, dia akan berubah menjadi file sistem si env-nya tadi. Nah, karena semua filenya dia masih dikomentari, semua file di sini masih dikomentari, jadi dia istilahnya kalau kita buka di website tadi, dia nggak bakalan nongol. Jadi yang akan nongol itu yang dari app config tadi, seperti base URL-nya. Jadi supaya dia aktif atau bisa digunakan atau bisa jalan lah istilahnya, ini kita hapus dulu tanda pagarnya. Dan nggak semuanya kita bakal aktifin, jadi cuma beberapa yang bakal kita aktifin. Terus selanjutnya di sini juga ada CI_ environment-nya sama dengan production. Nah, dalam pengembangan website sendiri ada 3 jenis. Istilahnya production, ada juga yang namanya testing, ada juga yang namanya development. Jadi ada 3. Perbedaannya apa? Kalau di bagian production itu tandanya website kita udah jadi gitu loh istilahnya. Website kita udah jadi, tapi kalau masih dalam pengembangan, kita harus menggunakan yang development ini. Bedanya apa? Kalau kita pakai yang development dalam pengembangan, misalkan kita di tengah jalan lagi ngerjain nih, terus ada error dari codingan kita. Nah, kalau misalkan dia di sini development, dia error-errornya itu bakal ketahuan, bakal muncul gitu istilahnya. Jadi kita bisa ngecek salah di mana codingan kita. Sedangkan kalau di production itu semua errornya disembunyiin. Jadi kita nggak bisa ngeliat kalau misalkan kita ada salah gitu misalkan dalam kita ngoding itu. Jadi kita gunakan yang development. Kita save dulu. Nah, di sini kan environment-nya masih production ya. Karena kita tadi udah ganti, saat kita refresh, nah dia udah langsung berubah jadi development. Selanjutnya, yang bakal kita ubah lagi di bagian ini, base URL-nya. Karena tadi kita masih komentari si base URL ini, maka yang diakses adalah base URL yang dari app config tadi. Ini yang diakses dari sini. Tapi setelah kita masukkan base URL kita, kalau kita sudah masukkan base URL kita, maka otomatis yang
Di sini bakal ditiban sama yang ada di sini. Gitu. Untuk base URL-nya. Nah, base URL-nya sendiri ini menyesuaikan nanti. Kalau misalkan kita masih menggunakan local server yang akan diakses di localhost 8080. Tapi kalau misalkan website kita sudah masuk ke hostingan, itu akan menyesuaikan base URL-nya akan menyesuaikan dengan nama hostnya. Selanjutnya yang akan kita ubah dalam env ini adalah bagian database-nya. Bagian database-nya akan kita ubah pada saat kita sudah masuk ke bagian database. Jadi semisal kalau misalkan kita udah bikin dan udah ada database untuk project kita. Jadi di sini tinggal dimasukin aja database, username, dan passwordnya. Oke, mungkin sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Udah paham semua? Bisa ngikutin? Masih bisa ngikutin? Bisa, Kak. Oke. Jadi udah paham semua ya? Oke, sebentar ya, karena di sini lagi azan, mungkin kita break dulu 5 menit sebentar. Yuk. Apa? Ada 3 orang, Pin. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, Kak. Oke, setelah kita tadi mengenal struktur folder dan environment-nya, selanjutnya untuk bagian yang sudah kakak jelaskan tadi yang mengenai roots dan controller akan disampaikan oleh Kak Gito. Pada Kak Gito, dipersilahkan. Izin bentar, Raga, ada yang nanya di kolom chat. Nah, sebentar. Itu untuk username dan password yang di database ya? Iya, Kak.
Ya kalau untuk username dan password di database itu nanti kita pakainya misalkan kita udah ada database-nya. Oke, udah kelihatan ya screen-nya? Udah ada, Kak. Udah, Kak. Nah, oke, jadi kakak di sini akan menjelaskan tentang controller. Nah, jadi di dalam controller ini ada base controller dengan home controller kok default-nya ya. Kalau base controller ini bisa dibilang kayak intinya lah, kayak settingannya lah. Jadi dikit yang bisa kita edit-edit di dalam sini. Nah, yang bisa kita edit-edit itu yang ini di dalam home PHP. Nah, kalau kita lihat di dalam home PHP ini ada namespace, kelas dengan public function, dengan ada namanya return view, welcome message ini. Nah, kalau namespace ini kayak apa namanya? Nama tempat dia berada. Kan dia dibilang app controller. Kayak lihat nah, kalau di foldernya kan folder app, folder controller. Dia tuh bisa ngasih alamatnya baik. Terus tuh ada namanya class home dengan function index. Nah, class home function index inilah fungsi yang kita gunakan biar kita bisa
ngebuka biar kita bisa menjalankan fungsi yang ada di dalam public function ini, yaitu return view welcome message. Nah, jadinya kalau misalnya kita tadi pertama kali buka code igniter query ini kan, ini nih jadinya sama aja dengan ini nih file dari welcome message. Nah, yang welcome message ini ada di view welcome message. Nah, ini nah. Jadinya jalan-jalan awalnya itu pertama-tama kita lihat dari rute ya. Kita lihat dari rute. Rute ini katanya get yang kosong, yaitu menjalankan home index. Nah, kalau misalnya kita lihat dari URL-nya, dia kosong kan? Tapi kalau misalnya kita tulis di sini home, seharusnya dia masih jalan di sinilah seharusnya. Nah, kok mati ke ya? Oh iya, kematian. Bentar. Oh, bentar error. Error. Biasanya error ini di sini. Tanggal 24, nah kan? Jailnya. Seharusnya lebih. Oke, bentar. Kita load lagi. Oke, jalan lagi. Nah, jadinya dia tuh home index. Nah, sama aja dengan kalau misalnya kita tulis localhost 8080. Localhost 8080. Sama aja, soalnya yang home index ini udah defaultnya. Terus, kalau misalnya kita mau masuk ke file view baru nih, misalnya kita buat file view baru nih, misalnya di dalam view ini namanya hello.php, enter. Terus kita di sini misalnya ini file hello. Gimana biar kita bisa masuk ke hello PHP ini? Pertama-tama di home PHP kita buat public function baru. Misalnya kita buat namanya hello function ya. Terus tuh kita buat buka kurung tutup kurung. Terus tuh kita panggil dengan return view ini. Nah, fungsi return view ini fungsinya agar bisa memanggil file ya, memanggil file yang tadi. Nah, terus kalau yang tadi ini welcome message, berarti ini namanya file hello. Oke. Terus kalau misalnya tadi home index mengeluarkan welcome message, kalau yang misalnya kita mau ke hello tadi, kita panggil function hello. Nah, keluarkan ini file hello. Nah, terus tuh kakak kan kemarin jelaskan kalau controller itu fungsinya mengirim data dari model ke view kan. Bagaimana dia ngirim data? Kita contohkan misalnya di sini gara-gara kita belum ke model, kita pakai data nulis di sini ya. Misalnya $data sama dengan ini data dari controller. Nah, ini sebuah data. Terus tuh kita kirim dari sini. Jadinya hello, $data. Oke. Oh, harus ada ya. Serius nih harus ada.
Anjir. Oke. Apa namanya itu? Nah, dia harus pakai array ternyata. Kalau array itu ada namanya kayak ini. Misalnya $data hey. Ini data dari controller. Jadi kita kirim datanya ke sini. Terus cara memanggil datanya di file view, kita tulis ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian nonton dari video web Unpas, dia ngasih snippet. Kayak ini nah snippetnya. PHPP. Nah, snippet kayak ini. Kalau kalian udah nonton ya. Jadinya pokoknya mudah. Cuman kurung-kurung kayak ini. Tanda tanya, .2, bla bla bla. Ini ya. Nah, jadi tadi kita panggil data. Terus tuh kita panggil isi yang di dalamnya. Ini nah. Yang ini. Nah, kita save. Jadinya nanti seharusnya nanti di bawah ini file hello ada ini data dari controller. Kita masuk, kita refresh. Salah di mana ya? Oh, Kak Adit baru WA, salah. Data ini aja ya. Berarti kita masukkan ke sini, kita save. Nah, seharusnya datanya sudah keluar. Oke, kakak belakangan ini nggak belajar CI. Nggak belajar, bukan nggak belajar, udah lupa cara pakai CI. Jadinya tadi emang benar ya, kita pakai hey. Tadi strip 2, cuman waktu di sini dipanggilnya $hey. Nah, ini kalau error lagi nih, nah, mungkin ini. Ini keluar ini data dari controller. Oke, mungkin itu saja yang dari controller ya. Bentar. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sebelum lanjut ke view. Tadi kakak kan cuma jelaskan view dikit kan. Nanti ada penjelasan lagi dari Kak Erikson. Jadi sebelumnya itu ada yang ingin ditanyakan? Ini ada yang mau nanya, dak? Yang mau nanya, dak kalian?
Udah ada ya. Lah ngerti lah lo ya. Udah ngerti Lanjut ya. nak. Udah ya toh. Udah ya toh. Udah ya lanjut ya. Udah kelihatan ya. Udah Kak. Nah, kalian kan Udah. tadi belajar tentang file DN5. Oke. Jadi kita ganti dikasih titik biar dia tuh ngebaca kayak gitu. Nah sebenarnya file INV ini adalah file gabungan kayak gitu. Jadi eh, itu ada yang namanya database. Nah nanti dia digabung. Sebenarnya eh, file database itu ada sendiri di sini. Bentar ini ya. Bentar ya.
Adit. Oh, halo. Maaf Kak, nggak ada suara Kak. Sorry. Oke, jadi untuk CI yang ini itu ada 2 jenis. Ada yang production sama development. Nah, jadi ketika kita nih masih tahap ngoding sebuah website atau sebuah aplikasi. Nah, nanti kalian itu pakai yang development dulu nih, masih dalam tahap pengembang. Nah, apa sih bedanya dari production sama development? Nah, jadi untuk production ini, ketika kalian itu udah benar-benar apa ya, selesai ngoding kayak gitu, udah benar-benar ini nih fix kayak gitu. Kalau bikin makalah nih, ini nih yang paling fix, nggak ada lagi kesalahan kayak gitu, nggak ada lagi bug lagi kayak gitu. Ini yang benar-benar 100% aku percaya kayak gitu. Nah, jadi itu namanya tahap production kayak gitu. Jadi ini biasanya ketika kita udah masuk ke hostingan nih. Jadi pakai tahap production. Nah, kalau tahap production logo yang tadi di sini di kanan bawah itu nggak ada. Dia nggak nampilin logo coordinator-nya. Beda ketika kita pakai mode development. Nah, dia akan tampil kayak gini menandakan bahwa ini nih masih tahap pengembangan, belum bisa digunain 100% kayak gitu. Oke, jadi yang pertama diakses oleh user itu dilihatnya dari sini nih. Kalian nggak apa-apa cukup tahu aja dulu gitu. Nah, jadi dia pertama itu ngakses di config app.php gitu. Jadi dia ke sini dulu localhost. Sama kayak kita di sini nih, localhost 8080. Jadi dia ngaksesin dulu. Nah, berhubung ininya itu nggak ada, setelah slash-nya itu nggak ada, yaitu nanti jadi ketika kita berhubungan dengan ini nih, berhubungan dengan URL, nah itu pasti hubungannya sama routes. Nah, jadi yang kalian harus tahu itu ini aja nih, 4. Jadi 4 ini nih ya. Lihat ya. Nah, jadi di config, di app, di config, di routes ini, file routes, itu harus kalian tahu. Terus folder controller, folder model, dan folder view. Nah, cukup itu aja dulu. 4 itu. Folder view, folder model, folder controller. Nah, jadi dia ngakses dulu nih. Dia ngakses ke root tadi nih. Nah, dia ngakses tadi kan localhost 8080 ya. Nah, ketika dia ngakses localhost ini sama aja ini slash ini sama aja localhost 8080. Jadi ini nih. Ini dia ngitungnya dari sini nih. Slash ini pindah ke sini gitu. Nah, jadi ketika awalnya kita kayak gini aja, ketika kita kasih slash, dia itu mengarahnya ke, jadi ngebacanya itu controller home, terus metodenya index kayak gitu. Nah, jadi dia ngarahin dulu nih, ketika kita tulis garis miring, dia ngakses nih. Ketika kita kasih garis miring, dia ke home, ke index kayak gitu. Ke home, nah jadi dia ke controller home, ke index kayak gitu. Dia ngaksesnya gitu dulu. Oke,
Nah, ketika dia ketemu fungsi controller home, terus functionnya atau metodenya itu index, nah dia nanti ngejalanin sesuai perintah di sini kayak gitu. Misal nih, nah misalnya kakak ganti nih, ketika kakak ngakses ini, yang muncul halo, nggak ada tampilan kayak tadi gitu. Jadi dia ngakses yang ini nih. Nah, kalau yang tadi kan return view ya. Nah, jadi ketika ada return view, dia jalanin yang ini nih, return view ini. Nah, return view ini nih di mana sih? Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, dia ada di sini nih, return view. Dia menjalankan yang namanya view-nya itu, tampilannya itu welcome message. Nah, jadi ini nih, nampilin yang ini dia. Nih, namanya kan sama, welcome message sama welcome message. Nah, misal kakak ganti satu. Nih, dia nggak ketemu nih. Dia nggak ketemu. Invalid file welcome message 1. Dia nyari dulu nih ke sini. Ada nggak yang di folder view? Welcome message 1. Ketika dicarinya nggak ada, dia ngasih error nih. Nggak ketemu nih welcome message satunya. Gitu. Nah, ini kalau kita dalam tahap development, dia menampilkan errornya. Beda kalau kita udah ganti nih di env-nya di production. Nih, dia akan gini aja. Jadi kita nggak tahu errornya itu apa kalau udah di production. Kayak gitu. Jadi kayak gimana kita mau nyelesain errornya kalau kita nggak tahu errornya itu apa gitu. Jadi itulah pentingnya ketika kita dalam mode development. Jadi kita bisa tahu nih errornya itu apa. Oh, dia ketika dia nyari file yang namanya welcome message 1 gitu. Jadi kita tahu errornya itu di situ. Nah, ketika dia ngarahin nggak ada, dia nampilin pesan nih. Ganti jadi coordinator. Nah, nanti dia nyari dulu nih file yang namanya coordinator. Nggak ada nih. Nah, nanti dia error. Nah, kecuali kalau kita ganti juga nih. Kita ganti jadi coordinator. Nah, nanti sama dia akan mengakses file yang ini tadi, yang view ini. Nih, kalau kalian belajar kemarin ya. Nah, misalnya selamat datang. Ganti selamat di coordinator. Nah, nanti sama kayak kita HTML kemarin gitu. Nah, jadi dia ganti gitu. Jadi dia ngaksesnya file yang ini. File yang semua ini. Codingan yang ini. Begitu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Halo, paham nggak? Paham nggak ini kalian? Paham nggak ini? Paham ya? Oke. Nah, jadi oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi bisa juga nih kita bikin function baru nih. Nah, kita kan kalau bikin website itu nggak harus cuma satu halaman aja ya. Bisa jadi lebih dari 1, 2, 3 atau berapapun. Nah, kita bisa bikin tampilan baru nih, tampilan baru. Misalnya kita bikin dulu nih, kita mau ngarahinnya itu kemana nih. Misal kita bikin sebuah function dulu, itu namanya terserah namanya apa. Misalnya namanya Rehan nih. Nih,
ketika kita ngakses home Rehan, kita mau ngapain nih? Ketika kita mau ngakses ini nih, home Rehan, kita mau ngapain sini? Kita mau ngitung apa kek? Kita mau ngarahin dia kemana kek? Nah, jadi untuk controller ini, jadi dia fokus untuk apa ya? Mengatur aja kayak gitu. Jadi mengatur. Misalnya ada variabel, misalnya si Rehan. Nah, misal kita tampilin si Rehannya. Jadi dia nampilin yang variabel Rehan tadi 100 kayak gitu. Nah, nanti dia jalanin kayak gini. Oke, nah bisa juga ketika kita ini nah, kita juga bisa mengirim data nih, mengirim data ke view nih. Cara ngirim data itu sebenarnya sama. Ketika ada kita menampilkan suatu tampilan kayak gitu. Nah, ini kan file coordinator. Kita mau ngirim suatu data ke file ini kayak gitu. Nah, nanti untuk ngirim data itu bisa dari sini nih. Ada kita tambahin parameter ke view-nya. Nah, sebenarnya kayak gini bisa. Misalnya Rehan. Nah, kalau kayak gini kan susah ya kalau kita sebenarnya awalnya itu kayak gini. Nah, sebetulnya itu cara ngirimnya itu kayak gini. Kita tambahin parameter ini. Nah, karena sulit nih kita ngebacanya, jadi kita bisa kasih di sini nih permisalan bahwa kita ngirim data kayak gitu. Ngirim data. Nih, kalau kita bisa juga banyak-banyak nih ngirim data. Misalnya kayak gini aja. Nama, sehat, umur, contohnya aja kayak gini ya. Kita ada variabel nama nih, misalnya tadi si Rehan ya. Terus ada namanya lagi umurnya si Rehan ini misalnya 18. Terus jenis kelamin misalnya laki-laki. Nah, ini kan ada 3 data nih. Ada 3 data yang kita mau kirim ke view ini nih. Nah, jadi gimana caranya kita mengirim 3 data ini? Kan nggak mungkin dolar nama. Nah, jadi view ini hanya bisa nampilin ngasih array itu 1 kayak gitu. Nah, jadi ketika kita kirim nama, yang umur sama jenis kelamin itu nggak dikirim gitu.
Nah, dia nggak bisa, dia harus array, dia nggak bisa data tunggal, variabel dia nggak bisa. Jadi kita harus ngabungin nih 3 data ini jadi satu aja biar bisa dikirim semuanya kayak gitu. Nah, kita pakai yang kayak gini nih. Jadi nanti kita ngirim namanya itu Rehan kayak gitu. Terus umurnya 18 tahun, terus jenis kelaminnya laki-laki kayak gitu. Nah, kita kirim semua ini nih. Nih, kita kirim yang ini nih. Semua ini kita kirim nih ke sini. Nah, cara ngirimnya itu kita misalkan dulu dia sebuah variabel. Kita misalin dulu dia sebuah variabel. Terserah variabelnya apa. Misalnya variabelnya Rehan nih. Nah, kita misalin bahwa sebuah variabel Rehan ini isinya itu semua ini. Jadi Rehan itu isinya semuanya ini. Nah, jadi kita kirim si Rehan nih. Kirim si Rehan. Jadi Rehan nanti akan ada di file yang ini. Nah, si Rehan itu akan ada di file ini. Nah, jadi kita panggil nih. Yang di Rehan tadi ada apa aja? Ada nama, ada umur, ada jenis kelamin. Nah, misalnya nama nih. Nama. Nah, nanti dia muncul Rehan. Misalnya kita bikin lagi. Umur. Nah, nanti dia cari umur. Umur juga. Umur ini dapat dari mana? Dari sini nih. Dari sini tadi. Nama. Kita kirim namanya. Nah, di view-nya itu dia nangkep nama kayak gitu. Terus ada jenis kelamin nih, terserah mau ditampilin atau enggak. Yang pasti dia sudah dikirim ke sini kayak gitu. Dia udah dikirim ke view coordinator kayak gitu. Terserah kita mau nampilin atau enggak. Tergantung case kayak gitu. Nih, laki-laki muncul. Misalnya ketika ada perubahan nih, kita gantinya di sini aja. Misalnya namanya kita ganti jadi Dava ya. Nah, jadi dia berubahnya langsung begitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Jadi cukup pakai $1 itu aja, Kak? Ya, jadi ketika kalian mau ngirim banyak data, jadi kita bisa misalin aja kayak gitu. Jadi kita gabungin dia, kita bikin suatu kelompok kayak gitu, suatu grup. Nah, nanti ngirimnya cuma satu kayak gitu. Paham ya? Oke, baik, Kak. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nggak? Udah paham? Oke, nah, jadi kita bisa, tadi kan kita ngakses ini aja ya. Ini sebenarnya defaultnya tadi yang di routes tadi ya. Di sini tadi. Ketika kita ngakses garis miring, dia ngarahin ke home, ke index ya. Ke home, index. Nah, kita bisa ngerubah nih, ngerubah defaultnya. Mau kita ubah ke, misalnya itu, ke Rehan nih. Ke Rehan. Gitu. Nah, ketika kita udah ubah, ketika kita ketika kita ngakses slash aja nih, dia akan ngarahin ke home ke Rehan gitu. Enggak lagi ke defaultnya. Enggak lagi ke defaultnya. Jadi ketika kita mau ngakses yang ini, yang function ini, kita harus manual lagi nih, manual ke sini, ke home index. Nah, jadi dia ngaksesnya manual gitu ke sini. Kira-kira paham ya? Maaf, Kak, bisa diulang, Kak? Oke. Bentar.
Dari yang barusan aja Kak. Iya ya. Jadi kan defaultnya kayak gini ya, kalian tadi ya, defaultnya kayak gini. Nah, yang pertama tadi diakses, masih ingat ya, yang ini kan, yang home index ya. Oke. Nah, jadi yang pertama diakses home index nih. Nah, bisa nggak kalau kita nggak mau yang yang indeks ini diakses, kita mau bikin baru nih Kak. Ini kan kalau kita mau ngakses yang ini nih, kalau kita mau ngakses yang Rehan, kita harus ketik dulu nih, ketik dulu home, terus Rehan. Oke, bener nggak? Bener kan? Nah, ketika kita kosongin aja, dia ngakses tadi ke yang ini, yang public function index, yang defaultnya. Nah, bisa nggak kalau kita mau ngubah ketika kita nulis kayak gini aja, dia itu langsung ngarahin ke sini nih, bukan ke sini. Nah, nanti gantinya itu kalian di sini di rows kayak gitu. Ketika pertama kali diakses, itu mau ngarahinnya kemana? Ke controller home, ke sini. Terus function yang mana? Oke, misal kita ganti ke Rehan. Yang semulanya kalau kita ngakses localhost 8080 tampilnya yang tampilan ini, dia ganti nih. Dia ganti ke yang ini. Yang ke Rehan ini, dia ngaksesnya yang ini. Nggak lagi ke sini. Paham nggak? Paham nggak? Oh, diganti di rows kayak. Ya, diganti di rows-nya. Jadi misal kita bisa nambahin lagi nih, misalnya terserah nih mau panjang nih, panjang gitu. Nah, ketika ada user yang ngetik ini, nanti dia mau ngarahin kemana nih? Misalnya ke home, ke index nih. Nah, ketika ada user yang ngetik slash bla 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 ini sama persis sama kayak ini. Nah, nanti dia ngarahinnya ke sini nih, ke home, ke index kayak gitu. Nih, nanti dia ngarahinnya ke sini kayak gitu. Kalau beda misalnya kurang satu nih Kak. Nah, nanti dia nyari dulu, nggak ada nih yang namanya roads-nya itu yang kayak gini, nggak ada kayak gitu. Paham ya? Oke, baik. Baru ngerti Kak. Oke, baru ngerti ya. Nanti bisa kayak gini kita. Jadi ini ketika yang kiri ini ketika user itu ngetik mau apa, terus ketika user itu ngetik, misal ngetik saya begitu. Nah, saya ini ketika dia ngetik saya, kalian mau ngapain nih? Mau arahkan dia kemana? Kalian kalian itu kayak apa? Tour guide lah, ngasih jalan. Dia itu mau kemana kayak gitu. Mau ngakses yang mana? Paham ya? Oke, baik Kak. Oke. Nah, ini oke, nah jadi untuk masalah roads mungkin kalian sudah paham ya. Jadi roads ini ketika kita mengarahkan si user yang kayak gitu, kita jadi tour guide-nya. Nah untuk controller ini controller home ini, nah dia itu dia untuk mengatur kayak gitu, mengatur antara tampilan dan data-datanya nanti. Kita ngirim data kayak gitu, nah semuanya itu ada di controller kayak gitu. Nah kalau untuk view ini
fokusnya itu dia hanya untuk nampilin tampilan-tampilan aja nih, kayak gini nih, kayak tampilan ini. Nah mungkin kayak Zoom ini nih. Nah kayak si PHP nih, ini tampilannya ini itu ada di folder view kayak gitu. Nah misalnya kakak klik nih fakultas teknik. Nah nanti yang ngarahinnya itu, yang ngarahin dia proses di belakang itu yang si controller tadi tuh, begitu. Paham ya? Kak, mau nanya Kak, Oke, boleh boleh. kalau bedanya localhost yang biasa sama localhost 8080 apa Kak bedanya Kak? Oke. Nah sebenarnya itu sama aja nih, sama aja. Jadi dia itu sama-sama ngakses ini nih. Ketika apa ya? Ini kalau kita fokus aja nih, ketika kita mau fokus ke satu folder kayak gitu. Ketika kita mau fokus ke satu aplikasi, nggak apa-apa pakai yang ini aja nih, pakai yang Git aja kalian pakai. Ini kan ketika kita mau ngejalanin CI-nya, kita harus ngetikin suatu perintah yang namanya php spark serve. Nah, jadi ketika kita munculin nih, dia ngebuat suatu server lagi nih. Ini katanya kode igniter menjalankan sebuah server yang namanya itu localhost 8080. Nah, bisa kita ngakses kode igniter itu langsung lewat URL aja nih. Ini kan sama nih. Dia ngakses folder C ini, dia aksesnya terus dia ke SAM, terus ke htdocs, terus nama foldernya DKP kayak gitu. Yang ini tadi nih. Nah, jadi dia ngejalanin yang ini. Semua ini dia ngejalanin. Sama halnya ketika kita pakai localhost aja nih. Nah, ini kan localhost aja. Localhost aja sama nih kayak root tadi. Dia ngarahin dulu nih. Localhost itu yang htdocs nih. Dia ngejalanin yang dashboard. Yang ini nih. Nah, yang dashboard ini dia ngejalanin. Tampilannya ada ini kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mau fleksibel nih, mau ganti nih, mau lihat aplikasi yang aku buat tadi, ketik aja nama foldernya. Nih, nanti muncul ketik ke public. Nih, sama nih, sama si Rehan tadi. Ini sama juga nih, ketika kita mau nampilin yang home index ini. Jadi, sama aja kita tulis juga home index ya gitu. Nih, sama aja kan. Nah, jadi ini URL-nya agak sedikit tidak rapi gitu, berantakan. Nah, kalau saran kakak pakai ini aja biar dia rapi kayak gitu. Paham ya? Nggak usah bingung mengenai ini localhost ya. Terserah kalian mau pakai di mana, yang penting aplikasinya jalan kayak gitu. Paham ya, Husin? Paham Kak? Ya, ada lagi yang mau nanya? Udah paham semua ya? Si Rizal, Re, Salsabila, aman ya? Aman kayaknya Kak. Aman. Oke, kalau udah paham, kalian apa ya? Karena kan kami ini yang mentor ini kan cuma 1 tahun nih, 1 tahun belajar kode igniternya, nggak sampai 1 tahun. Nah jadi apa ya? Kami itu kan udah kasih link YouTube ya untuk kalian belajar. Nah, mungkin
kalian itu lebih fokusnya itu ke link YouTube itu. Karena kalau kalian hanya berharap ilmu dari kami itu gak maksimal gitu. Jadi kami juga ya masih belajar gitu, belum pro gitu. Nah, jadi mungkin kalian bisa nonton YouTube nih yang lebih fokusnya gitu. Kalau mau tanya nggak apa-apa, nanya ke kami gitu terkait tugas atau ada error nih. Kalau bisa kalian itu nanyanya langsung ke grup kalian masing-masing, biar teman-teman kalian juga tahu nih. Kalau dapat masalah yang sama, nanti teman-temannya juga terbantu begitu. Oke, jadi paham ya? Ada yang mau nanya? Farhan, silakan. Itu Kak, maaf Kak, perkenalkan nama saya Farhan. Saya ingin bertanya Kak, kalau untuk melihat tulisan yang disensor itu gimana ya Kak? Maaf Gimana Kak, nih? mungkin agak melenceng dari pelajaran kayaknya Kak. Itu Kak, untuk melihat tulisan yang disensor gitu Kak. Kan misalnya @gmail var tuh bintang tuh @gmail.com Kak. Untuk melihat itu gimana ya Kak? Oh, ini mungkin kalian lagi ada masalah mungkin ya. Mau cari biangnya siapa. Nah, itu juga kita itu nggak bisa ya. Itu ranahnya ke hacking ya. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk security nih, pengaman dari si pembuat websitenya kayak gitu. Nah, ketika misalnya nih di Gmail ya, di Gmail itu ada bintang-bintang gitu ya. Nah, itu tuh salah satu cara si pembuat, si Google-nya itu melindungi email tersebut biar kalau dalam suatu aplikasi itu ketika kita misalnya nih ada daftar, nah itu kan ada biasanya ada peraturan nih kita license-nya atau aturan-aturan ketika kita menggunakan suatu website gitu. Ketika kita daftar misalnya ada yang checklist, biasanya kita checklist dulu ya. Kita agree biasanya, kita setuju dengan peraturan website itu. Nah, itu juga salah satu cara si pembuat website biar si user itu tuh percaya pada kita ketika datanya itu kita percayakan ke si pembuat gitu. Jadi si pembuat website ini harus memegang data-data sensitif kayak gitu. Nih misalnya nama orang tua kayak gitu. Nah, kan kita kan nggak boleh ngebocorin data-data orang tua misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada UU ITE-nya gitu. Nah, jadi itu salah satu bentuk si pembuat website untuk memprotek atau melindungi data-data dari penggunanya kayak gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa sih itu ranahnya ke hacking ya kalau mau lihat gitu. Oh gitu ya Kak. Baiklah Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada ya? Sabrina? Siti Zam? Aman ya? Aman Kak. Aman Kak. Aman Kak. Boleh. Kayaknya udah ya malam ini kita tutup aja. Iya Kak. Oke. Tadi siapa nih yang buka? Gito ya? Gito tuh. Gito. Tadi yang buka Raga, Dit.
Gitu mau nutup nggak tuh? Oke, Kakak Bea yang nutupnya. Terima kasih teman-teman 2021 udah hadir malam hari ini di pertemuan keberapa nih koordinator. Nah, nanti kalian kira-kira beberapa pertemuan lagi ya. Kemarin itu kan kakak sempat bilang bahwa 2 atau 3 pertemuan ya kalian. Nah, setelah berbincang sama Kak Munte itu ditambah 2 pertemuan lagi nih. Jadi kemungkinan 2 atau 3 pertemuan lagi selesai, kalian belajar mandiri, terus ya besok ya pertemuan selanjutnya kita belajar tentang menghubungkan data dengan si coordinator-nya gitu. Jadi kita bikin CRUD gitu, kayak tugas kalian PHP itu bikin CRUD. Nah, nanti kita bikin CRUD juga di coordinator gitu. Terus ada validasinya juga. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.